Ustadz Yazid dulu diserbu tahun 98, 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang beberapa waktu lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang telah beliau lakukan selama beliau hidup di atas permukaan dunia ini? Inilah yang akan kita coba membahasnya. Ada 3 perkara setidaknya ya yang kita ketahui yang diperjuangkan secara istiqomah oleh Al-Ustadz Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Apa yang pertama? Ini dia yang pertama, sahabat muslim. Yang pertama adalah beliau selalu menegakkan atau mendakwahkan tauhid di hadapan umat ini. Kemudian beliau mewanti-wanti dan benar-benar melarang atau mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap perbuatan syirik. Di antara perbuatan syirik yang selalu diingatkan oleh beliau adalah jangan melakukan ibadah di kuburan. Jangan berbuat hal-hal yang berbau syirik di kuburan. Nah, ini yang selalu diingatkan secara keras oleh beliau. Dan memang sahabat mengenal Islam, ceramah yang disampaikan oleh beliau ini memang kalau orang yang belum pernah mendengarnya memang akan menilai ceramahnya keras ya. Tapi memang begitulah dakwah tauhid untuk mengingatkan sesama umat agar jangan sampai tergelincir dalam kesyirikan. Antum imamuna ya bin Muhsin ikdi hajatina. Meskipun banyak alasan-alasan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang melakukan ibadah atau ritual-ritual tertentu di kuburan ya, dengan alasan inilah itulah mengambil berkah, tapi melihat dari video yang kita tayangkan tadi, ini arahnya memang kepada kesyirikan, meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal, meminta rezeki kepada orang yang sudah meninggal. Namun alasan mereka adalah bertawasul. Nah, sedangkan yang di video tadi yang kita lihat itu bukan tawasul lagi, tapi memang mengarah kepada si mayat tersebut atau kuburan tersebut. Mereka meminta rezeki dan meminta pertolongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang secara keras yang dilarang oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah, yang kedua yang selalu diingatkan oleh Ustadz Abdul Qadir Jawas adalah
tentang bahaya daripada bid'ah. Ya. Jadi apa yang keluar dari ceramah beliau selalu saja mengingatkan umat Islam ini untuk selalu menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Dan ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak sekali orang-orang yang kontra terhadap apa yang disampaikan oleh beliau, mengejek-ngejek, ya, memfitnah-fitnah, ya, mengolok-olok apa yang disampaikan oleh beliau. Bahkan saya pernah melihat YouTuber yang membuat gambar beliau itu seolah-olah bertanduk, ya. Dan ini akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Gambar beliau bertanduk seolah-olah beliau dianggap sebagai iblis atau setan. Subhanallah. Inilah yang diterima oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam memperjuangkan agama ini. Bid'ah yang beliau ingatkan kepada umat agar jangan dilakukan, karena dengan melaksanakan sunnah saja kita masih belum bisa mengerjakan secara sempurna, kenapa kita harus melaksanakan bid'ah. Nah, ini yang selalu diingatkan oleh Ustadz Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Namun yang beliau dapatkan adalah cemoohan, cemeehan, kemudian cacian dan fitnahan. Saleh, wali min auliyaillah. Keberadaanmu duduk di depan wali dari auliyaillah lebih baik daripada engkau sholat, kau ibadah sampai terpotong-potong badanmu irban. Habiskan waktu untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, ya itu bagus adanya. Namun ketika dudukmu di hadapan awliya as-salihin, itu lebih baik dari sebuah. Dan itu. Nah, yang berikutnya sahabat muslim semua yang selalu beliau sampaikan, beliau ingatkan kepada umat ini adalah tentang khurafat. Ya, cerita-cerita halu, cerita-cerita dongeng yang disampaikan oleh oknum-oknum yang mereka menyebut diri mereka itu sebagai ustadz. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Seandainya pun benar keturunan Nabi, apabila yang mereka sampaikan tidak berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, maka mereka tidak pantas menyebut diri mereka itu keturunan Nabi. Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti video tadi kita lihat, apa yang keluar dari mulut orang ini adalah semata-mata keluar dari akal fikirannya, hayalannya, tanpa ada mengambil dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan inilah sahabat mengenal Islam yang diperjuangkan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas semasa beliau hidup di atas dunia. Jangan mudah terperdaya oleh cerita-cerita dongeng yang tidak ada dasarnya. Makanya beliau selalu menanyakan mana dalilnya. Dan memang dalam beragama kita harus mempunyai dalil-dalil yang jelas, dasar-dasar yang jelas. Karena amalan kita, agama kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada dalil dan petunjuknya, maka kita akan berarti kita sudah menjalankan syariat ini dengan benar. Akan tetapi kalau kita menjalankan agama ini tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuk yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah, maka ini akan kita pertanggungjawabkan. Bukan pahala yang akan kita dapatkan, akan tetapi yang kita khawatirkan kita akan mendapatkan dosa dan diganjar dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat mengenal Islam, inilah beberapa perkara yang kami ketahui ya selama hidup Ustadz Abdul Qadir Jawas yang beliau perjuangkan 3 hal ini. Akan tetapi yang beliau dapatkan sudah kita dengarkan dari para asatiz ya, baik dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Ustadz lainnya menjelaskan betapa perjuangan beliau penuh dengan tantangan. Hampir saja beliau dan keluarganya dibunuh oleh para preman-preman yang mengepung rumah beliau karena terprovokasi
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena dakwah yang beliau sampaikan kepada umat ini. Semoga beliau, Ustadz kita Abdul Qadir Jawas rahimahullah, diampuni oleh Allah segala dosanya dan diterima oleh Allah segala amal ibadahnya. Dan begitu juga kita, semoga Allah mengistiqomahkan kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang sesat. Demikian saja video kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.